Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhotul Aziz Santri, NIM 203200228 dari kelas PGMIH. Saya di sini akan menerangkan materi tentang konsep diri. Dalam materi ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian konsep diri. Kemudian yang kedua, hakikat konsep diri. Yang ketiga, proses perkembangan konsep diri. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Kemudian yang kelima, terbentuknya konsep diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran, mental dari objek, proses pendapat, rancangan yang telah dipikirkan, agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar. Dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut, terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tersebut. Perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep. Pengertian diri adalah sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan proses psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Goulart menyatakan self sebagai suatu keseluruhan yang dirasakan dan diyakini benar oleh seseorang tentang dirinya sebagai individu. Chaplin mengemukakan bahwa konsep diri adalah evaluasi individu mengenai diri sendiri, penilaian atau penafsiran mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi dengan orang-orang sekitar. Apa yang dipersepsikan individu lain mengenai diri individu tidak lepas dari struktur peran dan status sosial yang disandang oleh seorang individu. Menurut Subadi, konsep diri bukanlah faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor yang dipelajari dan terbentuk dari pengalaman individu dalam berhubungan dengan individu lain. Konsep diri dalam buku Selamat Toh adalah persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai diri sendiri. Dalam bukunya mengatakan, the self-concept refers to the connection of attitudes and belief we hold about ourselves. Apakah konsep diri mempengaruhi hasil pendidikan ataukah hasil pendidikan mempengaruhi konsep diri? Masih sering ditanyakan. Studi korelasi menunjukkan hubungan positif yang besar antara prestasi siswa dengan hasil pengukuran konsep dirinya. Elizabeth Beharlock menerangkan minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan mereka, merasa berminat. Ini kemudian akan mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minat pun berkurang. Yang kedua, hakikat konsep diri. Dalam teori kepribadian, konsep diri merupakan hal yang sering dibahas setelah dianggap besar pengaruhnya terhadap tingkah laku seseorang. Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain pada diri individu. Oleh karena itu, konsep diri adalah persepsi atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Kemudian menurut Hanlock yang dikutip oleh Haryanto, bahwa konsep diri adalah merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki individu tentang mereka sendiri, yang meliputi karakteristik fisik, psikologi, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Selanjutnya, menurut Prof, yang dikutip oleh Haryanto, bahwa konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Pada pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut. Konsep diri merupakan keyakinan dan perasaan individu pada dirinya yang meliputi karakter fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Dan terkadang informasi dari luar dirinya dapat membantu dalam pengkonsepan diri individu tersebut. Komponen konsep diri terdiri dari 1. Gambaran diri. Gambaran diri adalah sifat individu terdapat terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. 2. Ideal diri adalah persepsi individu yang tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Harga diri
adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Yang keempat, peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisi masyarakat. Yang kelima, identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya, proses perkembangan konsep diri. Menurut Surna, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam meningkatkan konsep diri akademik peserta didik. Antara lain yang pertama, guru hendaknya dapat membangun suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam belajar sehingga ia dapat mengoptimalkan potensinya. Kemudian yang kedua, guru hendaknya dapat berhubungan baik dengan siswanya. Di dalam aktivitas belajar, seseorang guru harus dapat menempatkan dirinya di antara kehidupan pribadi peserta didik yang tengah berada pada tahap optimalisasi kemampuannya. Dengan demikian, guru dapat memahami apa yang menjadi keinginan, kekurangan maupun kekuatan dari peserta didik yang membuat guru dapat membantu dalam mengatasi masalah yang tengah dihadapi peserta didik. Yang ketiga, guru hendaknya dapat membangun suasana belajar yang menantang. Ajarkan siswa agar dapat bersaing baik dengan dirinya sendiri maupun dengan temannya. Hal tersebut membuat ia belajar siap bekerja dengan optimal, belajar untuk mengerjakan tugas dengan baik, belajar dengan memahami kemampuan dirinya, belajar untuk tidak mudah dengan apa yang telah ia capai, serta belajar memahami kekuatan dirinya sendiri serta senantiasa menghargai apa yang telah dicapai. Menurut Harja Suganda, guru hendaknya mengerti komponen apa saja nantinya akan membangun serta mengoptimalkan konsep diri bagi peserta didik. Antara lain, yang pertama, perasaan dihargai di lingkungannya. Kemudian, perasaan sanggup seorang anak jika diberikan peluang dan pengetahuan yang baik dalam pembelajaran, kecenderungan mereka menunjukkan konsep diri yang bagus. Yang ketiga, perasaan patut. Dalam pembelajaran penting kiranya diberikan umpan balik. Salah satu fungsinya yaitu memberikan gambaran tentang kemampuan masing-masing anak. Keempat, perasaan menerima keadaan diri sendiri. Guru pada hakikatnya dijadikan sebagai tumpuan peserta didik dalam mendapatkan pujian. Maka dari itu seharusnya guru memberikan pujian pada mereka sehingga ia merasa senang akan dirinya. Kemudian yang kelima, menerima kekurangan. Dan yang keenam, keistimewaan. Seorang guru seharusnya dapat menyadari bahwa masing-masing anak didik memiliki kepribadian serta potensi yang istimewa. Masing-masing anak didik tidak sama dengan yang lainnya. Menghormati keistimewaan setiap anak didik berdampak kepada pembentukan konsep diri yang optimal pada diri anak didik tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, menurut Rahmat menyebutkan faktor-faktor mempengaruhi konsep diri antara lain. Yang pertama, orang lain. Jika seseorang diterima orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan dirinya, maka orang tersebut akan cenderung bersikap menghormati dan menerima dirinya. Tetapi sebaiknya jika orang lain selalu meremehkan, menyalahkan, dan menolak individu tersebut, maka dia akan cenderung tidak menyenangi dirinya sendiri. Walaupun demikian, ternyata tidak semua orang lain mempunyai pengaruh yang sama terhadap diri individu tertentu. Ada yang paling berpengaruh, yaitu orang yang paling dekat dengan individu tersebut. Selanjutnya, kelompok rujukan. Dalam suatu kelompok ataupun komunitas pasti akan terdapat norma-norma baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Oleh karena itu, setiap individu yang terkait dalam kelompok tersebut akan berupaya untuk selalu menyesuaikan setiap perilaku dengan aturan atau norma yang ada dalam kelompok tersebut. Hanlock menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri meliputi yang pertama, kondisi fisik. Kemudian, bentuk tubuh, nama julukan, status sosial dan ekonomi, dukungan sosial, keberhasilan dan kegagalan, jenis kelamin, inteligensi, terbentuknya konsep diri. Menurut Baldwin dan Holmes, terdapat beberapa faktor pembentukan konsep diri, khususnya konsep diri remaja, yakni yang pertama, orang tua sebagai kontak sosial yang paling awal yang kita alami dan yang paling kuat. Apa yang dikomunikasikan oleh orang tua pada anak lebih menancap diri pada informasi lain yang diterima anak sepanjang hidupnya. Kemudian yang kedua, kawan sebaya yang menempati kedudukan keduanya setelah orang tuanya dalam mempengaruhi konsep diri, apalagi perihal penerimaan atau penolakan. Peran yang diukir anak dalam kelompok teman sebaya mungkin mempunyai pengaruh yang dalam pada pandangan tentang dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, masyarakat.
Masyarakat yang menganggap penting fakta kelahiran, di mana akhirnya penilaian ini sampai kepada anak dan masuk dalam konsep diri. Kemudian yang keempat tuh belajar, di mana muncul konsep bahwa konsep diri kita adalah hasil belajar. Dan belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan psikologis yang relatif permanen yang terdapat dalam diri kita sebagai akibat dari pengalaman. Dan perkembangan remaja, yang paling untuk dilakukan adalah membentuk identitas diri yang diperoleh melalui pemahaman tentang konsep diri yang dimilikinya. Konsep diri merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan remaja, karena konsep diri menentukan bagaimana seseorang berperilaku. Konsep diri bukan bersifat genetik, namun mulai berkembang sejak bayi dan terus berkembang dengan perkembangan manusia, yang dijalani melalui pengalaman yang diperoleh ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.